Shalom, perkenalkan nama saya Marsinanda Natalia Butar-Butar dengan NIM 2170452. Saya akan mempresentasikan analisis kinerja tenaga surveillance kesehatan atau GASURKES, program kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang. Identitas jurnal kesehatan masyarakat, penulis, tanggal dan tahun terbit Prisma Armaya Ayun Sriyatni dan Septo Pawelas Arso. Tanggal dan tahun terbit 4 Oktober tahun 2016, volume 4, halaman 4, review Marsinanda Natalia Butar-Butar, tanggal review 26 Mei 2023. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah GASURKES KIA di wilayah kerja Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di 4 wilayah puskesmas dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purpose sampling dengan kriteria puskesmas dengan kasus kematian ibu, rawat inap dan non-rawat inap, dan jauh dekat dengan DKK. Hasil dan pembahasan. Bagian A. Kinerja GASURKES KIA. Tugas dari GASURKES KIA yang pertama adalah melakukan pendataan dan pendampingan secara rutin pada seluruh ibu hamil di wilayah kerja masing-masing. Melakukan pendampingan kepada ibu nifas secara rutin sesuai dengan ketentuan. Melakukan penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, pengisian kohor ibu hamil, mengisi kantong persalinan, buku ANC terpadu, dan melakukan pelaporan kasus kematian ibu di wilayah kerjanya. Pada tahun 2016, sasaran ibu hamil yang tercapai sampai Agustus 2016 rata-rata 50%. Jumlah pendampingan yang diberikan juga masih jauh lebih dari target yang ditetapkan. Selain itu, kasus kematian ibu sampai bulan Mei 2016 sudah mencapai 21 kasus. Pendampingan ibu nifas juga belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Terdapat keterlambatan dalam menemukan ibu nifas. Pertemuan pertama dengan ibu nifas terjadi pada minggu kedua masa nifas. Pendampingan ibu nifas yang seharusnya dilakukan sebanyak 4 kali selama masa nifas pada akhirnya hanya dilakukan sedapatnya dengan rata-rata 2 kali kunjungan. Bagian B. Mengetahui dan keterampilan GASURKES KIA. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan GASURKES KIA tentang pelayanan ibu hamil yang harus diberikan sebagai seorang GASURKES KIA hanya sebatas pengecekan kesehatan dasar dan identifikasi ibu hamil yang berisiko tinggi dan juga ibu yang tidak berisiko tinggi. Keterampilan GASURKES dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dirasa masih kurang dan masih butuh banyak pembinaan. Mereka masih perlu banyak belajar bagaimana cara komunikasi yang baik dan bagaimana teknik-teknik penyuluhan yang baik. C. Sumber daya GASURKES KIA. Berdasarkan teori sumber daya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja individu yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 5. Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai organisasi yang menaungi GASURKES KIA sebaiknya menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian target pendataan dan pendampingan ibu hamil. D. Kepemimpinan BIKOR dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pemimpin di sini yaitu BIKOR dan DKK diketahui sudah secara intens memberikan motivasi dan dukungan kepada anggota kelompoknya. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh GASURKES KIA untuk mempermudah pekerjaan GASURKES KIA. Untuk mengurangi keterampilan yang telah terjadi di antara BIKOR dengan GASURKES KIA, sebaiknya BIKOR memanfaatkan waktu koordinasi sebaik mungkin untuk sering melakukan diskusi. BIKOR juga dapat menyediakan satu waktu untuk sekedar bercerita tentang bagaimana GASURKES dan BIKOR masing-masing menjalankan tugasnya. E. Persepsi GASURKES KIA. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa persepsi yang dimiliki GASURKES KIA akan pentingnya pekerjaan dan alasan mereka untuk memilih pekerjaan sebagai GASURKES KIA tidak ada hubungan dengan kinerja GASURKES. Karena walaupun pendaftaran pekerjaan, persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks yang menghasilkan gambaran tentang kenyataan yang mungkin berbeda dari kenyataannya. Kesimpulan yang pertama, belum terlaksananya pendampingan ibu hamil dan pendampingan ibu nifas yang sesuai dengan ketentuan. Belum ada sistem penilaian kerja yang memiliki indikator yang pasti. Kedua, keterampilan yang harus dimiliki GASURKES KIA antara lain komunikasi, koordinasi, pengisian kohort dan kantong persalinan, keterampilan mendata dan melakukan pendampingan.
Namun keterampilan komunikasi Kesurkeskia masih kurang dan perlu diasah kembali. Sekian dari presentasi saya siapkan. Terima kasih.